Jebret Jebret Team. Team, apa kabarnya? Aduh, Api. gue tuh selalu seneng banget kalau nyapa Jebret Team itu pasti nanya gimana kabarnya. Oh, gitu. Karena namanya hidup, mau kabarnya lagi baik, nggak baik ya jalanin aja Niko. Asik, apapun kita bersyukur ya. Karena Benar. hidup itu kadang kita untung, kadang rugi, kadang di atas, kadang di Kadang untung, bawah, kadang buntung. kadang kedinginan di puncak, kadang nyungsep di papan bawah, kita di papan tengah. Jadi apapun kita harus bersyukur. Apalagi yang baru dipanggil ke timnas nih. Nah, benar. Tapi by the way Nesya rambutnya baru Nes. Iya, biar kayak Brazil gitu nggak ya? Brazil. Apa hubungannya Nes? Kayak nggak, maksudnya kayak cewek-cewek Latin gitu. Oh, Shakira dong. boleh Tapi kalau goyang-goyang ngomongin dikit Nes. Timnas nih Niko, gara-gara kemarin duo derby kemarin ini kan Yes. emang waktu Inter lawan AC Milan, jadinya ada dua pemain timnas yang cedera ya. Ada Barella di Inter ya sama Bastoni 2B pokoknya ini absen bela timnas Italia karena ya udahlah lawan Swiss, tapi Swiss peringkat 2 loh Nes. Peringkat 2, tapi gimana ya, maksud gue pengaruh nggak menurut lo nanti ada dua pemain timnas ini yang Absen ya? gara-gara cedera, pengaruh nggak nih buat Italia? Enggak sih harusnya Enggak ya. ya, enggak terlalu Panji ini pengaruh lah ya. oke lah ya. Tapi kalau bahas timnas kepagian kayaknya Nes. Kepagian bener. Swiss itu sekarang ada di posisi klasemen grup C di posisi kedua sekarang Betul. Niko. Walaupun pertandingan ini kualifikasi Piala Dunia tapi tetap seru ya buat kita ikutin Betul. ya. Apapun yang terjadi gue tetap dukung timnas Italia. Gue yakin lolos lah. Kualifikasi doang tuh Nes. Kualifikasi doang, bener-bener. Daripada kita prediksi kepagian, Niko nanti kita ujungnya dibully. Mending kita bahas GeForce. Fast Asik. Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Langsung aja ya kalian follow tuh Instagramnya GeForce di GeForce_ID. Nih. Dan jangan lupa kalau kalian penasaran sama produk-produknya GeForce, kalian bisa langsung aja beli di e-commerce kesayangan kalian. Kalian Beli. bisa cek harganya juga, bisa cek speknya juga. Silakan di Tokopedia bisa, blibli.com bisa, Shopee. Bukalapak Bukalapak. juga bisa. Oke, kita mau sapa-sapa lagi kan Nes, hari Senin Ya, kemarin. benar, apa? Mau sapa-sapa Oh lagi. kan hari ini nggak live Niko, sehat. Gue pakai Arsenal nih demi Demi Abrar. Demi nih, Abrar, Min. biar dikasih jadwal Iya, banyak sama tapi Abrar ya? cocok ini nih, cakep. Mirip Anggi, sesek juga cuy. Ya udahlah nggak apa-apa dah. Gue yakin 4 besar nih Arsenal. Terakhir ya. Gimana Jebret Team? 4 besar nggak setuju Arsenal? nggak menurut kalian? Gak usah 4 besar deh. Di Apa? atas MU atau di bawah MU? Gimana Brar? Yo juara. Mimpi kali lu. Masih jauh. Emang dia suka halu Abrar. Iya, pelan-pelan aja. Nikmati proses kata Bang Bes ya. Betul. Oke. Hari ini ada dua pandit kita ya yang Ada akan dua pandit. bahas. Apa judul kita hari ini? Ada Roger sama Safi. Ada Safi. Katanya mau gantiin Oleh. Nah inilah, lo tau nggak kemarin pulang dari Bali ya, gue kenapa nggak bawa oleh-oleh? Pertama karena gue udah bawa oleh-oleh ini, udah belang ya kulit gue. Kedua kayaknya daripada beli oleh-oleh. Emang belang ya? Ntar. Coba di zoom. Tuh. Oh iya ya. Daripada bawa oleh-oleh, kayaknya lebih seru bahas oleh. Ya nggak sih Niko? Enggak. Enggak ya? Mau yang lebih lucu lagi, kita lihat dulu lah. Ini ada cuplikan stand up olahraga Yuasa 32 besar nih, Wow, lucu satu ini dia. ini. Silakan. Selamat bergabung kembali di Yuasa Stand Up Olahraga Li. David Nurbianto. Budayawan. Dia Arif Brata. Tapi di tengah kau membahas sesuatu. Lucu. Yang kedua bro, keselamatanmu yang pertama. Siapa yang menjadi favorit komen di kolom komen? Setiap match, sekarang siapa? Ya. Salah lagi setiap match nanti. Halo Jebret Team, kenalin nama gue Rika, nama panjang gue Rika Simanjunta. Juga Wah, kok langsung berdiri? Siap. langsung siap. Ada di dalam dari tadi. Datang. Ngapain? Ya itu nggak tahu Nggak ada malu. ya lo apa lo ntar kiri ngajuin budget lo ya? Oke Jebret Team, jangan lupa nanti malam nonton keseruan Yuasa Stand Up Bola Raga League babak 16 besar bagian kanan. Masih 32 besar ya, bagian kanan ini bakal seru banget sampai juri kebingungan untuk memilih siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Jangan lupa nanti habis DPI jam 9 malam ya. Oke, malam hari ini sudah ada Papi Ropan dan Bang Bes. Siap. Semalam kita barusan ya timnya seri ya. Aduh kok kita malas bahas semalam seri nih Bang Udahlah Bes. nih, lu sudah seri gimana sih? Yang penting lolos lah ya. Lagi galau, tapi pasti lolos, gue yakin. 1000% lolos. Vino alla fine. Iya. Until the end. 3 pertandingan terakhir aman, Bes ya. 3 pertandingan terakhir lawan tim pembawa aman. Insya Allah. Rans ada di atas, di Bang bawah Bes, Dewa. jangan sedih Iya Bang Bes. Jangan Masih sedih. ada harapan, masih Harapan. bisa. Pokoknya jam
patah semangat, terus berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Ya, harus itu. Pokoknya Semangat, patokannya, kalau sering lihat gue di DPI berarti hasil lagi bagus. Asik. Kalau seminggu sekali berarti ya lagi Suram kita ya? lagi. Hai. Nah, kira-kira masa depan Barcelona bersama Xavi bakal suram nggak? Baru datang menangani Barcelona, waduh, sudah ada 11 pemain cedera ya. Posisi Barcelona ada di posisi 9 juga. Kemudian ada beberapa pemain yang harus dipanggil ke timnas. Akhirnya Xavi menggabungkan tim B dengan tim senior, dan kondisi ini juga boleh dibilang tanpa pramusim, langsung gas on Ada target. beberapa hal positif Xavi pindah ke Barcelona pas tanggal-tanggal ini, Pi. Karena yang pertama adalah ada jeda internasional. Walaupun ada pemain yang pergi ke tim nasionalnya, seperti Spanyol ya, atau Belanda, kan banyak Belanda. Ini membuktikan buat dia itu, dia bisa bekerja dengan pemain-pemain yang nggak dipanggil timnas. Ya, atau yang lagi menuju recovery. Jadi dia ada waktu sekitar 2 minggu buat mempersiapkan tim. Jadi dia nggak langsung, oke, gue latih Barcelona, minggu depan langsung main lawan Espanyol. Enggak, ada jeda dulu 2 minggu. Ya, terus satu. Terus yang kedua, untungnya lagi Xavi menangani Barcelona sekarang. Sekarang ini standar Barcelona itu begitu rendah. Ada untungnya ya berarti? Ada untungnya. Kenapa? Karena mereka ada di peringkat 9 nih. Yes. Ya, jadi hasil apapun yang didapat, selama itu positif, menang lawan siapapun, itu bakal dianggap, wah ini kayaknya penyelamat kita, ini kayaknya orang yang bisa membawa Barca kembali ke jalur kemenangan, bla bla bla. Padahal peringkatnya 9. Oke. Ya, istilahnya targetnya Xavi tentu bukan kayak, Xavi, lu ngelatih Barcelona, juara. Enggak, targetnya cuma ya mengembalikan ke jalur kemenangan aja. Oke. Dan yang itu, style bermainnya Apa tentunya. Pi yang harus dilakukan kalau Pi? Ada saya 3 pertandingan lihat seru ini nih. Xavi dalam tekanan sebenarnya. Masuk ini tekanan besar. Bukan soal dia lihat di nomor 9, tapi ini kan dia menangani tim yang lagi sakit. Yes. Tim yang lagi kena stroke. Bagaimana dia harus ada dokter yang datang itu dokter spesialis yang bisa menyembuhkan ini. Karena tidak mudah ya. Dia berada di bawah dengan selisih 10 sampai 11 poin dengan Sociedad. Yes. 10 dengan Madrid. Itu berat untuk bisa mengangkat, untuk bisa menjadi juara. Apalagi dia masuk di sini, dia bukan saja bersiap untuk menghadapi derby melawan Espanyol. Derby Catalonia. Tetapi dia nanti setelah itu dia akan Villarreal. Yes. Nggak gampang untuk bisa menang. Kemudian dia akan menghadapi Betis. Betis. Ini juga nggak gampang. Kita lihat. Betis ada di atas dia. Ya? Betul. Belum lagi Liga Champions ya, Pi? Liga Champions. Buset, ada Munchen Pi itu Pi, tanggal 9 Desember. Sama Munchen pasti 6-0. Yes. Nggak bisa. Iya kan? Lagi Dengan udah kondisi jauh-jauh seperti ini hari. yang sebelah sakit, main di kandang aja 3. Itu kurang nggak tega aja Munchen mau hajar dia sampai babak Basah belur. Pi ya? Hah? Basah Pi. Oh, basah guyup. Basah guyup ya? Basah guyup Wajar. lawan Munchen, ya kan? Jadi saya pikir ini, itu saya bilang, dia tekanan. Tekanan. Ini dalam posisi yang beban. Tim lagi sakit, saya datang ini untuk mengangkat. Bukan dia datang pada posisi ada di 4 atau 3. Ini ada di bawah. Oke. Dan selisih dengan rival dia tuh kan Cukup jauh, 10 poin. Oke, ini kan boleh dibilang 50-50, bisa bagus, bisa justru ya so-so aja gitu kan. Tapi Bisa apa yang nyusap. ya bisa nyusap juga. Iya. Tapi apa yang harus dilakukan nih Bang Bes untuk Dia- menghadapi 3 partai lah, awal Espanyol. Istilahnya si Xavi ini mengambil resiko. Istilahnya dia punya nama besar, dia legend Spanyol dan legend Barcelona. Ya, dia istilahnya nggak harus sekarang pun, nanti pun dia bisa sebenarnya balik ke Barcelona. Karena memang takdirnya itu dia bakal ngelatih Barcelona one day. Ush. Tapi ini kayaknya udah urgent banget. Barcelona kayaknya butuh bukan sekedar poin, Pi, tetapi Ya. kepercayaan publik. Betul. Untuk Iya. pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, bukan karena Covid, Stadion Camp Nou sepi. Sepi ya? Sepi, nggak ada orang yang mau datang nonton. Kurang gairah, kurang kepercayaan itu tadi. Ini ya kenapa ya? Karena kayak Koeman itu tadi, dia nggak memainkan sepak bolanya Barcelona, dia coba memainkan sepak bolanya sendiri, terus udah mending mainnya coba style baru, kalah pula ya kan? Nah, makin orang nggak semangat. Terus ya mungkin Xavi caranya untuk menghadapi partai-partai itu ya, pertama dia harus menciptakan lingkungan yang Kondusif. 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 Dulu. Istilahnya apapun yang dibilang sama Xavi, ini anak-anak kecil sama ya, Gavi, Ansu Fati ya kan yang muda-muda itu. Wah, ini kayaknya idola waktu gua SSB nih. Ini adalah legend. Jadi apapun yang dibilang sama legend ini itu adalah benar. Oke, tapi kalau kita lihat apa yang dibilang Xavi sendiri ya, seri kalah itu boleh dibilang mimpi buruk. Nah, jadi kejadian 3 gol kemarin, setelah unggul 3 gol, kebobolan 3 gol, boleh lah tuh komen tuh, Jebret Tim ya, mau kritik boleh atau seperti apa. Tapi kalau kita lihat kemarin tuh ke Aspas 0 itu bebas itu. Memang PR Barcelona adalah lini belakang Masalahnya memang di situ, saya pikir, di belakang. yang harus diperbaiki, Iya. paling utama. Mereka sudah dapatkan Garcia, Eric di sana. Tetapi kan masih ada Pique. Ini kan sudah agak lambat Ya. dalam bergerak. Bukan lagi Pique 10 tahun lalu. Kita tidak bisa melihat di sana. Dan memang oke, mereka masih punya ada Jordi Alba. Tapi Jordi juga bukan bermain seperti yang lalu kan. Beda ya. Nah, masalahnya buat Barca di belakang itu bukan karena mereka ada anak-anak muda yang lagi bagus, punya talenta baik. Ya, Mingueza, Araujo yang bagus sana.
tetapi mereka tidak punya sosok pemain seperti Puyol. Gitu loh. Kalau ada Puyol itu jauh lebih bagus dulu. Nah, sekarang mereka enggak. Itu Xavi itu kan di zamannya Xavi mereka. Nah, siapa sekarang ada pemain seperti dia? Enggak ada sama sekali. Nah, itu yang membuat mereka agak sulit walaupun ada pemain-pemain. Sudah berapa yang datang? Sudah ada Titi, Lengle, sudah ada sana. Enggak bisa bikin apa-apa karena mereka kehilangan sosok ini. Untuk mencari seperti sosok ini yang sangat sulit. Apalagi dia harus berani untuk melengsarkan. Kalau memang Pique sudah di mata dia enggak biar teman baik. Kalau memang enggak bisa ya singkirkan, keluar. Busquets itu kan sudah lewat zamannya. Bukan lagi untuk bisa diandalkan. Kalau Busquets memang nggak bisa, lewat. Menurut Papi siapa yang harus dikeluarin Papi di era Xavi ini? Iya, kalau bisa pemain-pemain sudah tua dok. Dembele nggak usah dipakai. Kalau saya, iya kan? Itu penyakit juga kan. Udah masuk keluar nggak. Ya apa yang dia bikin 5 musim? 18 gol apa yang dia lakukan? Nggak ada. Nggak ada. Salah satu pertanyaan ketika press conference perkenalan Xavi itu adalah bagaimana pendapat Xavi soal Dembele? Justru mempertahankan kan? Dia bilang saya mau perpanjang kontrak Dembele. Nah itu blunder. Terus dia bilang dia bisa jadi salah satu pemain terbaik di posisinya. Ya. Pertanyaannya bagaimana caranya dia bisa membuat Dembele ini membuktikan dirinya jadi pemain terbaik, sedangkan dia buat main aja susah. Ya. Nah ini permasalahannya. Dan kalau gua Papi sendiri bilang tuh blunder. Dan gue yakin pemain yang cedera itu bukan cuma karena cedera di tackle lawan atau kecapean karena main kayak Pedri ya kan atau Ansu Fati yang kecapean. Kadang-kadang di luar lapangan ini ada banyak aktivitas aneh-aneh yang dilakukan oleh pemain. Ya, nggak pernah kita dengar dulu Dembele dia indisipliner, Pi. Jadi kalau menurut saya cederanya dia ini pasti dari faktor dia sendiri. Pasti dia nggak disiplin, pasti dia jarang lakukan penguatan atau segala macam. Misalnya dia tidak ada pada standarnya Barcelona. Dan kalau sudah ada pemain ya, Nick ya, seorang pemain yang sudah keluar meja operasi sudah berapa kali, itu tidak akan maksimal bermain. Pasti ada perasaan juga takut di tackle lawan, keras, bisa cedera lagi. Ini yang sangat sulit buat seorang pemain. Kalau lu baru cedera mungkin 1 kali, tapi sudah 3-4 kali lu cedera, ini kan berat. Itu yang membuat dia musim lalu itu hanya membuat 1 gol. Agak takut. Kemarin juga cuma 6 gol dipaksakan. Atau mungkin yang dibilang Xavi adalah untuk membangkitkan kepercayaan Dembele yang mungkin dia nggak perform banget tapi. Dia kan belum tahu juga. Dia hanya menyatakan bahwa saya akan bisa, tapi kan dia belum coba dengan pemain ini. Nanti kalau dia coba baru dia rasain. Ya kan gimana untuk bisa mendapatkan ini? Cari aja pemain yang lain gitu yang lebih bagus menurut dia. Ini menarik juga Papi. Papi kan sebagai fans Munchen, Robben juga kaki kaca kan Papi. Tapi dia dikasih kepercayaan terus. Makanya Dembele harus ke Munchen. Tricky juga nih Papi. Iya kan semua pemain-pemain yang cedera itu datang ke Munchen bagus. Ya kan termasuk Sané dari City kan. Hancur-hancuran patah datang ke Munchen. Oke, kalau kata Papi tadi Dembele blundernya Xavi. Kalau Bang Bes menurutnya gimana? Kalau menurut gue blundernya Xavi adalah perkataannya sendiri ketika press conference itu. Apa itu? Yang dia mau mengembalikan yang dinamakan dengan DNA Barca. Ya, dia mau mendominasi pertandingan. Berarti tiki-taka, sedikit aja. Ini berarti tiki-taka dong, dia akan mengembalikan dominasi kan? Nah, terus dominasi pertandingan. Dia pengen kuasai bola. Dia pengen bikin lebih banyak peluang dari lawan. Dia pengen kreatif. Dia pengen istilahnya menang dengan style ala-ala Barcelona. Tapi dia lupa. Sekarang pemainnya Lenglet, Mingueza, ya kan? Pedri yang overuse musim lalu, Gavi yang baru main ini, terus Ansu Fati yang dia sebulan sekali cetak gol ya kan, habis itu cedera. Dan ini banyak nih ya. List pemain yang cedera. Dan siapa yang mau ngepres Om? Iya. Dia mau rebut bola di atas, siapa yang mau ngepres? Depay, Busquets, ya Aguero. Anggap bolanya bisa kerebut. Sekarang siapa yang ngatur temponya siapa? Enak aja dia ngomong, kita mau dominasi ini segala macam. Zaman dia dulu ada Xavi, dia lupa ada Iniesta, dia lupa. Dia lupa itu. Banyak yang hilang pemainnya. Dia dulu kan bagus. Sekarang dia bisa kuasain bola. Killer pass ke striker. Siapa yang finishing? Ya, dulu ada bandingkan zamannya dia terus. Nggak bisa. Ada Thierry Henry, ada David Villa. Xavi sekarang nggak ada Iniesta. Itu nggak ada sekarang di Barcelona sekarang udah nggak ada. Untuk mengembalikan bermain yang tiki-taka, bermain seperti Masam dulu, udah nggak ada. Kita kan udah bilang di belakang tuh masih bagus-bagus. Puyol dari Alba masih oke. Busquets masih bagus-bagus. Ini bukan Busquets 12 tahun beda lalu. Ya? Saking bagusnya Barcelona zaman dulu, kiper abal-abal kayak Victor Valdes dianggap salah satu kiper terbaik. Karena aman di belakang. Karena nggak pernah saving, nggak pernah apa. Padahal kan abal-abal kawan ini ya kan. Tapi karena nggak pernah diserang, namanya ball possession, lu harus rebut, ya kan. Nah itu artinya. Cakep nih. Jangankan mau masuk ke belakang. Nick, jangankan mau masuk ke Puyol sama Pique, Alba semua di belakang kan. Untuk mau masuk di tengah aja udah sulit mereka masuk.
Semua ini kan kalau pegang bola kan bagus. Yes. Xavi, lu bisa rebut bola kalau dia pegang. Nggak bisa. Iniesta, nggak bisa. Busquets. Semua pegang bola kan bagus. Aliran bola dari kaki ke kaki cepat. Apalagi ada Messi kan waktu itu. Lebih enak lagi mereka Messi main. lah. Sekarang sudah nggak ada sama sekali untuk muluk-muluk mengembalikan dong. itu. Messi minimal 50 gol, yang 50. Ya kan? Mau mengharap seperti sekarang, seperti biasa bilang pemain-pemain kayak tadi. Berat Nggak ya? ada. Berat. Oke. Untuk masuk 4 besar sekarang ya perlu mujizat aja kelihatan. Saking Anjir. ini kan tujuannya Xavi bukan buat dapat piala, Pi, karena emang buat mengembalikan kepercayaan diri itu tadi supaya masyarakat Katalan Mau nonton lagi stadion. mau nonton lagi ke stadion, mau dukung itu, lagi. itu paling penting. Itu paling penting ya. Mau dukung lagi, Bukan ya masuk kan? 4 besar, gokil. Kembalikan aja. Kembalikan itu. Jadi tapi akhirnya orang banyak bilang ini adalah school of footballnya Johan Cruyff. Turun ke Pep turun ke Xavi. Nah, Xavi ini turunin ke siapa? Jangan dulu kecepatan, ini adalah simpul-simpul yang kayak begini kecepatan. Karena belum tentu karirnya Xavi bakal sementereng Pep. Karena Pep setiap dia pergi kemana, itu pemainnya benar-benar bagus, tidak ada masalah finansial. Sekarang Xavi, dia bakal membangun Barcelona dengan pemain-pemain muda, pemain-pemain tua, dan ditambah dengan masalah finansial. Which is dia nggak akan bisa berharap dapat pemain-pemain top ketika zaman dia. Perbedaannya itu beda ya, kita bisa lihat. Ketika Pep itu bagus ya, waktu dia pertama kali tampil juga kan banyak orang yang bisa melihat siapa ini Pep, bisa nggak? Tetapi yang dia mewariskan adalah pemain-pemain yang ditinggalkan oleh Frank Rijkaard. Iya kan? Suatu kerangka yang bagus sehingga dia bisa sukses. Ya itu ya Xavi, Iniesta, semua Messi, Puyol. Nah sekarang Kerangkanya nggak ada. yang ditinggalkan Kerangkanya oleh berantakan. Koeman apa? Kanker dalam. Kronis banget ya. Kronis. Pemain-pemain stroke yang ditinggalkan. Jadi Xavi ini kasihan begitu masuk pelatih yang tinggalkan dia tidak seperti Rijkaard kepada Pep. Tapi Nah, misalnya ini berbeda. pemain-pemain tadi yang di list cedera itu tidak cedera, Xavi masih bisa kan? Nggak ngaruh, Nggak sama ngaruh. tetap. Karena itu bisa dibuktikan. Anggap semuanya ini sehat. Iya. Ya, anggap semuanya sehat. Awal musim si Koeman, dia itu beli Depay, Memphis Depay, terus dia beli Luuk de Jong di last minute transfer. Oke. Artinya apa? Artinya dia nggak percaya dengan skuad yang ada. Ini which is muka-muka lama nih semua kan, kecuali Aguero. Berarti dia nggak percaya dengan skuad Barcelona yang lama. Makanya dia datengin Depay, makanya dia datengin Luuk de Jong. yang Ada Belanda connection juga Belanda di sini. connection. Akhirnya dia Iya. berpikir kayaknya dia butuh orang yang bisa menyelamatkan dia last minute, ya mungkin kawan-kawannya dia ya agak sedikit nepotisme juga ya kan, Belanda-Belanda. Ini Dede jelas harus bersabar ya, jangan berharap terlalu berlebih dengan kedatangan Xavi. Iya. Low profile aja dulu ya. Betul. Yang penting penuh stadion. Yang penting tiki-takanya main dulu, berani pegang bola ya kan. Istilahnya kalah nggak apa-apa mungkin buat fans-fans Barcelona, yang penting identitas Barcelona balik daripada coba main serangan balik, bertahan ala Koeman ya kan, serangan balik 4-2-3-1, kalah pula. Ya kan, ya makin sakit hati, makanya dia cabut. Nah, ini dari pembahasan sama Bang Bes sama Papi Ropan, ini mereka kayak pesimistis nih. Kalau menurut kalian realistis deh kenyataan yang bakal bisa dilakuin oleh Xavi apa nih? Realistis dah. Masuk 4 besar dulu targetnya, Pi ya. Iya. 4 besar. Tapi Papi bilang Bagi saya begini, berat ya, itu. untuk pesimis karena pemain-pemain sekarang kan tidak mendukung seperti zamannya dia. Jadi kalau dia bilang bahwa dia akan begini kan tidak pesimis. Karena dia tidak sadar bahwa ini bukan zamannya dia. Zamannya dia pemain semua bagus. Nah sekarang dia hadapi ya itu. Dia perlahan-lahan aja untuk bisa mengembalikan ini, jangan sampai kalah terus. Misalnya kalau lawan Espanyol menang, enak, Villarreal menang, kan itu mulai pelan-pelan naik. Itu aja, step by step yang dia pikir. Benfica menang. Terus Ya, lawan dia kembalikan. Bayern Munchen kembali lagi ke realita. Iya. Oke. Seri aja lah ya. Kalau Bayern Munchen dia draw aja kan udah senang. Udah senang dong main di Munchen. Berat kan. banget ini Berarti Barcelona. artinya standarnya Barcelona udah turun. Udah turun ya. Levelnya turun. Udah Iya. turun. Karena Koeman tadi, bukan karena Xavi. Koeman yang membuat level ini agak Turun. turun. Turun Pika Juve. Turun, Bi. iya. Janganlah banding-bandingkan dengan Iya, Juve. iya. Juve peringkat berapa di UCL? Ya kan? Cuman ada beberapa tim yang udah lolos. Salah satunya Juve. Gitu ya. Ya, Munchen juga dong. semua. iya. Nah, Iya dong. apa sih Juve? Ketemu di semifinal. Oke. Enak. Udahlah nanti kita bahas Juve khusus ya. Kalau secara finansial sih ya kehilangan Ronaldo juga nyungsep juga. Nah, kejang-kejang juga sih. Kejang-kejang kejet-kejet nih. Masih ada. Masih perlu percaya dibahas. Juve masuk 4 besar, Bang Bes? Oh masih dong. Oh, masih percaya. Masih Gimana panjang, Jebret Tim? Bes. Panjang kan? Masalahnya setiap gue siaran itu kalah nih. Setiap gue nggak siaran menang. Oh, gitu Jadi ya? kayaknya gue nggak mau siaran lagi. Mendingan Mohon jangan maaf. siaran. Biar Juve menang. Iya. Tapi Iya, nggak kan? mau lah. Biar ada dinamika lah di DP dan Tapi Negeri. si Xavi, balik lagi ke Xavi, ketika dia bilang bahwa dia mau naikin levelnya Barcelona ke seperti yang di masa lalu, mau balikin Nah, DNA-nya. apa yang dibutuhkan tuh?
dia itu kayak ngegali kuburannya sendiri, Pi. Iya. Jadi dia kayak ngasih, ini loh wartawan, ini loh teman-teman media, netizen semua, ini loh silakan serang gua ya kan, karena dia coba pasang badan supaya tuh mengembalikan image Barcelona yang indah, yang cantik, yang main powerful segala macam. Tapi pertanyaan gua nih, si Xavi udah pernah nonton pertandingannya Barcelona nggak? Paling nggak yang 3 sama itu ya kan? Acak adut di situ, udah menang 3-0 malah kebobolan. Itu nggak mencerminkan Barca banget. Justru Barca ketika dia udah menang, dia malah bolanya tuh nggak hilang, nggak lepas. Ball possession, pindah terus. Ini kemarin pas lawan Celta Vigo udah menang, malah kebobolan menit akhir, berarti mereka udah yang penting menang dulu deh. Jadi akhirnya mereka drop, udah lawan punya bebas. Tapi kan Xavi belum ada di situ. Kalau Xavi ada mungkin ceritanya kan berbeda. Kita ini akan bisa melihat dulu bagaimana berani nggak Xavi itu memainkan. Kalau Pedri kembali dari cedera, Pedri sudah ada di sana, minimal tengah bagus. Gavi, pemain-pemain muda yang dia harus berani itu memberikan jam bermain yang bagus sehingga perlahan-perlahan mereka akan punya percaya diri kan. Jangan terlalu sedikit-sedikit Busquets. Ini sudah saya katakan Busquets bukan Busquets 10 tahun lalu. Udah beda, harusnya kasih kesempatan yang lain ya. Udah harus kasih bermain. Anak muda ini kasih kesempatan lah bermain. Pelan-pelan seperti Bahkan itu. ketika lawan Madrid di El Clasico itu kayak kelihatan yang main cuma Real Madrid dan beruntung menang Madrid cuma Tipis. segitu tipis skornya. Itu Dan bisa, gol balasan kan jauh di injury time aja iya, kan. itu bisa lebih banyak skornya. Itu Iya. kelihatan sangat tidak powerful Barcelona. Itu kayaknya titik nadir lah istilahnya, udah saatnya kita berpisah. Ini kompleks banget ya. Dan diobok-obok sekali sama Vinicius Junior kan. Bagaimana Mingueza nggak bisa bermain bola. Nggak bisa gerak juga. Sulit tuh. Tapi ini ada angin segar sih menurut kabar, ini ada pertukaran pemain sebenarnya. Jadi si Sterling ini mau dipinjamkan ke Barcelona. Entah mungkin kata Pep dia ogah-ogahan main sama City, kemudian akan ditukar sama De Jong ya. Gua nggak tahu nih benar apa enggak. Tapi Mau seandainya Nggak. Mau seandainya memang si Sterling ini benar pindah ke Barcelona. Ya, ditukar sama De Jong kan. Ini menjadi pasal yang dibutuhkan oleh Barcelona nggak? Apa justru pemain seperti Sterling ini menumpuk? Nggak. Kalau Seperti dia ditukar Barcelona. mau nggak Pep menerima De Jong? Kalau bisa ditukar. Iya kan? Yes. Apa Ya, sengaja dipinjemin aja lah, nggak usah ditukar lah. Dengan taktiknya Pep mau nggak? Kalau Sterling pergi oke, karena jam bermain dia berkurang dengan kedatangan Grealish dan di sana juga ada Foden kan. Mudah. Sehingga di main agak keluar ini banyak yang terisi. Yes. Tapi kalau dia datang ke Barca, saya bilang oke, Barca perlu pemain seperti dia udah bisa Menumpuk nggak bermain. pemain seperti Sterling di kiri, Pipi? Enggak, kalau saya jadi Xavi misalnya ya. Ansu Fati bermain bersama Sterling tuh di belakang Depay karena nggak ada orang lain. Itu aja. Kalau Ansu Fati fit ya. Ansu Fati sama Sterling bermain di sana dan Depay. Di tengah ada kalau Pedri masuk ada Pedri. Ada Pedri, oke. Ya, kita nggak tahu kalau Coutinho masih bisa dipertahankan untuk bisa dimainkan. Gavi masih oke. Iya kan? Saya pikir Yes. anak-anak muda ini harus ditempatkan dan bagus. Mereka butuh pemain yang bisa penetrasi ke dalam kotak penalti. Harus berani seperti Ansu Fati, Sterling. Nah, itu dibutuhkan untuk crossing kepada Depay. Mungkin Itu Bang aja. Wes punya gambaran adanya Sterling datang seperti apa nih? Saya formasi rasa depan. ini kayak mubazir ya. Oh, kan? Tukar tambah karena yang satu umurnya udah berapa, yang satu kan masih muda juga. Barcelona ini sering beberapa tahun terakhir, nggak tahu siapa direktur olahraganya nih yang ngurusin transfer. Pemain. Tapi selalu transfernya itu selalu ancur-ancuran. Jelek ya. Targetnya tuh selalu nggak dapat. Selalu dapatnya second class player. Luke De Jong, Miralem Pjanic, ya kan? Nah itu dari Miralem Pjanic saja kita bisa belajar. Kenapa lu tukar seorang Arthur yang katanya the next Xavi ke Miralem Pjanic yang somehow di Juventus dianggap ini adalah udah rotten apple, istilahnya udah busuk, pemainnya udah nggak bisa ngasih kontribusi. Malah ditukar tambah, ya kan? Jangan sampai ini kejadian lagi. De Jong adalah salah satu pemimpin masa depan Barcelona. Ya, kalau mau tukar tambah mungkin datangin De Ligt kan udah makin lengkap tuh kan. Belanda Connection. Tetapi kalau datangin Sterling, jangan lupa, jarang ada orang Inggris yang sukses di luar negeri. Thierry Henry? Di mana? Di Barcelona. Ya, temennya itu mah bukan karena Thierry Henry-nya jago. So-so aja lah ya. Biasa. Kontribusinya nggak se Jadon Sancho-nya lah di Dortmund. Oke. Itu Sancho karena juga buat disupport juga aja dia. dia. Ya mereka butuh memang pemain di belakang harus ada yang bagus. Misalnya mungkin dia lihat atau siapalah pemain belakang ini. Kemudian di depan itu harus ada. Depay juga nggak seperti sesuai dengan harapan kan. Dia belikan dengan gratis juga. Lebih aja. Mendatangkan dengan gratis. Oke. Kalau memang ada pertukaran, memang kalau memang betul ada di Sterling, ya terima aja. Kalau memang diinginkan juga oleh Xavi. Kan semua tergantung dari Xavi juga. Yes. Mau nggak Xavi? Gitu kan? Mau nggak juga Pep di sana? Kalau Xavi oke dengan Sterling, ya udah. Kan kemauan dia. Kalau sampai gagal juga kan dia yang oke. Gitu. Gue rasa nggak akan butuh waktu lama buat Xavi mengembalikan DNA Barcelona main tiki taka segala macam. Nggak perlu butuh waktu Nggak lama. perlu waktu lama. Karena apa, Pi? Karena basicnya adalah La Masia. Tapi pertanyaannya sekarang adalah sepak bola itu udah dinamis.
ya mungkin 10 tahun yang lalu Tiki Taka tuh luar biasa. 2015 mungkin masih luar biasa, tapi ketika udah 2018, 2020 orang semakin direct. Mainnya kayak timnas Prancis, mainnya kayak Bayern Munchen. Nggak perlu banyak build up, langsung tembak ke depan. Yang penting gol ya kan, yang penting speed. Makanya lahir pemain-pemain cepat, Mbappe, lahir lagi striker-striker kuat yang kuat nahan bola terus mantul. Haaland. Istilahnya tipikal pemain-pemain yang jago passing udah makin hilang sekarang. Dan La Masia itu kan pada saat yang bagus-bagus tuh zamannya Messi semua tuh sama Xavi. Sekarang mau bicara La Masia sekarang siapa yang bisa seperti mereka? Nggak ada. Gue yakin DNA-nya bakal balik. Mereka bakal main ball possession, mereka bakal nguasain 60%, 70% penguasaan bola. Tetapi killernya kurang. Feeling gue bakal masih kalah. Wow, berat juga nih. Apakah tadi sempat disinggung soal sosok kepemimpinan. So far sosok kepemimpinan yang bisa dilanjutkan setelah mungkin Pique atau Busquets siapa nih? Dari pemain-pemain La Masia nggak ada ya? Nggak ada juga kalau bisa dilihat sana sulit dah. Jordi Alba juga bukan pemain La Masia, dia transfer. Iya, La Masia itu kan cuma ya Xavi, Iniesta, Messi mereka kan. Sergio Roberto. Iya, Sergio Roberto Mungkin Busquets yang masih masuk bisa ya? sana, tapi memang sulit kalau bisa mendatangkan siapa pemain yang bisa menjadi pemimpin kalau tidak ada Mungkin ya berarti bisa bantu kira-kira siapa pemimpin di Barcelona sebagai kapten nanti ke depannya? Ansu Fati bagus. Ansu Fati ya? masih terlalu muda. Ansu Fati bagus. Masih terlalu muda ya. Tapi dia terlalu muda. Untuk ini bisa dibuktikan dengan rentan sekali dia cedera. Oke. Kalau Menurut gua keberatan nomor kalau 10. Coutinho masih ada di sana mungkin masih bisa. Kalau dia bisa dipertahankan, kalau masih ada di Coutinho masih, bakal dilepas itu. ya kalau dia dilepas dijual udah gitu. lepas ya lepas aja. Ya kan cari pemain yang lain yang Ini ada satu lagi masuk. bantuan dari manajemen soal Xavi. Jadi Xavi ini ditawarkan untuk mengembalikan ya kepercayaan atau apapun itu. Jadi mendatangkan legend. Salah satunya adalah Puyol, kemudian Alves. Sosok ini kah penting untuk membangkitkan kepercayaan bekerja sama dengan Xavi lah? Xavi kan tahu mana yang pemain-pemain atau teman-temannya yang cocok buat sama-sama bekerja sama. Dia harus itu yang penting. Oke. Harus ada chemistry yang bagus ya. Puyol ya tahu bersama. Tadi saya katakan tadi Puyol legend dengan dia itu. kan mungkin Puyol bisa membentuk juga lini belakang yang dianggap rapuh saat ini. Bagaimana caranya solusi untuk bisa dapatkan pemain yang bagus. Pembelian pemain yang mana kan Puyol lebih tahu. Yes. Cara yang bagus untuk Barcelona karena dia mantan pemain belakang kan. Gitu saya pikir. Valdes juga oke lah walaupun dia penjaga gawang tapi memang Dani Alves. dia butuh memang orang-orang yang satu jalan dengan dia. Oke. Di dalam menerapkan taktik, di dalam pembelian pemain, itu kan penting bagi dia. Apalagi untuk menumbuhkan kepercayaan diri dari pemain-pemain Barca yang lagi runtuh saat ini. Kalau gue sih percaya mengembalikan mantan pemain atau legend ke dalam klub itu bisa ngasih istilahnya aura yang bagus. Ada satu contoh klub yang dulunya ampas banget, lemah banget, acak-acakan mainnya semuanya, manajemennya, timnya, semuanya, pelatihnya bahkan ganta-ganti. Peringkat 7, peringkat 8 terus. Tapi ketika seorang Paolo Maldini kembali ke AC Milan, beda itu ya? udah jadi turning point, titik balik AC Milan yang awalnya klemer-klemer menjadi tim yang ya mulai disegani lah. Jadi agak kuat dikit. Oke. Agak kuat dikit, jangan sombong juga. Agak kuat dikit. Ya memang kuat kan? kenyataan di atas Juventus, gak usah diragukan lagi lah. Nah, agak kuat dikit ya kan. Nah, mungkin ini resep dia niru resepnya AC Milan. Dia pengen balik kuat jadi kayak AC Milan ya kan. Dia datangin tadi Dani Alves mungkin atau Puyol buat ngasih semangat. Betul. Buat cerita-cerita masa itu lalu. makanya Barcelona mengikuti jejaknya AC Milan mungkin ya. Kayak Juve, Pirlo. Tapi jangan kayak AC Milan, standarnya terlalu rendah, agak naik dikit. Kemana Juve? Juve kagak bisa. Pirlo juga ya Harus begitu ikut dipecat. standarnya Juve 9 kali berturut-turut juara Liga Ya. ya kan kalau mau reformasi. Aduh, ya udahlah ya. Selalu ada Juve di Aduh, gimana juara tadi? Liga, Juve. Udahlah, nih. dominasi ya. Belum diputus sama Inter ya. Iya. Juve sekarang Pi udah berhenti Pi dia di Serie A, dia sekarang UCL. Fokus. Ya, ini lagi. Udah, Bro. Tapi UCL kan lawannya cuma Chelsea. Kalau Gila tuh Milan. Malmo sama Chelsea Malmo sama champion. Zenit di bawah lah. Udah lihat aja ntar. Milan grup neraka. Grup neraka lah. Nggak ada yang juara di situ, yang juara di grup gua. Elah, bisa aja Juaranya ngeles. siapa? Ayo, Jebret tim. Juaranya siapa musim lalu? Chelsea. Ya udahlah. Juara Gak ada bisa nih. Juara bertahan. Ngomongin Barcelona, nyerempet ke Juventus. Ya oke, nanti kita lihat Xavi seperti apa bersama Barcelona. Apakah legend-legend itu mau membantu Xavi untuk membangunkan kepercayaan lagi para publik Dede Jules ya untuk kembali ke stadion melihat apakah Barcelona bisa kembali ke jalur yang benar ya. Saya pikir harus mau lah nih. Harus Iya, mau. Kalau diajak Yes. sama Xavi kan nggak mau lah. Yes, Gitu oke. kan. Ini ngomongin soal pelatih juga nih Newcastle akhirnya Udah. setelah ditolak sana sini ya.
tim Sultan ini akhirnya berhasil menandakan Eddie Hoy ini. Kalau menurut gue sih Eddie Hoy bukan pelatih kaleng-kaleng. MU aja mau ngambil kan, MU ngambil tapi akhirnya nggak jadi gitu kan. Kalau sekilas ya yang lihat Eddie Hoy gimana nih? Ya, mau Bes atau kita nih duluan? Iya Bang Bes dulu. Lu ketawa sih Bang Bes. Kan kawan ini bawa tim degradasi. Bournemouth. Istilahnya gampang ngebawa tim tuh, paling gampang tuh ngebawa tim tuh degradasi tuh paling gampang emang. Ya, dan sekarang Kasian Newcastle banget. ada di ambang itu, dan bukan cuman pelatih yang nggak mau ke sana, istilahnya mau mempertaruhkan karirnya. Jadi pelatih level-level mediocre kayak kawan ini yang mau ngelatih di sana, nggak mungkin pelatih top mau mengorbankan CV-nya yang top banget buat menyelamatkan Newcastle, which is menurut saya masih mungkin naik, tapi berat banget karena jaraknya udah agak jauh dan pemainnya yang nggak terlalu bagus. Ya kelas-kelas Eddie Howe ini masih bisa lah. Jadi nanti kalau misalnya dia degradasi, yang disalahin tinggal pelatihnya. Ya mengapa tim pelatih-pelatih seperti Emery nggak mau? Ada Conte juga nggak kayak mau. di Spurs. Iya, karena memang beresiko juga ya. Mereka datang tuh posisinya Newcastle rentan untuk degradasi dan ada di bawah. Jauh banget. Beban mereka luar biasa. Kalau mereka pegang, kemudian ini degradasi kan sulit. Jadi saya pikir ini sebuah taktik yang dimainkan oleh manajemen dari Newcastle, dari Amanda dan kawan-kawan untuk mengambil kawan satu ini, Eddie Howe. Iya kan? Karena dia juga nggak begitu bagus ketika di Burnley juga dia nggak bagus. Ya, 39% dia punya persentase menang. Kemudian di Burnley kemarin cuma 40%. Jadi Jadi yang satu menguntungkan buat dia cuma dia karena muda, 43 tahun. Kan? Yes. Dan mungkin dia masih bisa untuk mengembalikan pemain-pemain dia yang mantan di Bournemouth yang ada di Newcastle. Betul, ada dua ya? Ada tiga. Ada tiga. Matrici di sana, Callum Wilson juga ada di sana kan yang bisa bermain kan. Oke. Ada tiga yang saya lihat ya untuk bisa dikembalikan. Kesian banget Newcastle dari ngincernya Coutinho, terus siapa lagi dapat Ricci. Bentar, Coutinho bakal, terus Diaz, kemudian backnya juga dari Burnley mungkin bisa di... Iya. Kalau pembelian mereka di musim dingin, oke kan Howe ini bisa aja dipecat, tapi tugas dia kan membawa tim ini jangan degradasi. Yes. Itu kan sampai pelatih-pelatih lain nggak mau. Kalau dia bisa nggak bawa degradasi, ini akan bagus, tapi pembelian juga harus oke. Dapat Di suntikan musim dana dingin. 3,8 triliun. Saya selalu percaya Liga Inggris itu kuncinya ada di Boxing Day. Jadi Boxing kalau Day. mereka bisa survive di Boxing Day, mau itu dia mau juara, mau itu dia mau degradasi, kalau mereka bisa main bagus di Boxing Day dan dapat poin banyak, mereka pasti bisa selamat. Masalahnya sekarang kan sulit untuk main bagus karena jadwal dia dengan klub-klub besar juga masih ada. Masih Dia ada. ketemu Liverpool, apalagi main di Liverpool kan. Jadi itu yang dia harus berpikir juga. Dia harus berhitung untuk 9 pertandingan ke depan sebelum bermain abis Boxing Day kan masih ada satu pertandingan tanggal 29 sebelum masuk di tahun baru. Tapi singkat aja menurut kalian Eddie Howe bisa menghindari Newcastle dari jurang degradasi nggak? Agak berat, kalau saya agak berat ya. Tapi kalau suntikan bisa- dana gede loh, Pi. Dana boleh besar, makanya kan mereka ambil Howe dulu, nggak akan ambil pelatih-pelatih lain, agak takut juga, ngerem juga. Dia ada, kalau dilihat schedule-nya dia bakal ketemu Leicester City, Oh, banyak. Liverpool, Iya, makanya saya City bilang- yang bagus-bagus ya Iya. mungkin agak ada peluang Agak dikit. berat tuh, Nick. Ada peluang dikit lawan MU, Everton. Intinya bisa kan dari degradasi. Nggak, kalau saya Kalau saya degradasi. Degradasi. Kalau saya dia sampai di akhir di Boxing Day kemudian menutup di bulan Desember, dia ada di bawah di peringkat 19-20 habis. Degradasi. Berat. Oke. Ada Shakira. hari ini Mina. hari ini Niko nih agak ngegas ya, agak tegas ya Iya mulai acaranya. Iya dong, kan pakai GeForce. Wih, jadi Kan gas terus. nggak boleh jangan 2 kali pakai rem. seminggu kayak kemarin. Harus tiap hari, Nes. Gas terus. Tapi kalau ngomongin De Jong nih ya, gue mau komentarin dia kesetiaannya Niko. Ush, emang Dia ini kenapa? dari pacaran ini sama pacaran ini dari masa remaja. Nah ini dia Li. Ini nama istrinya Miki Kimini. Miki Kimini. si milik Kitty. Namanya Miki, dia mantan pemain hoki dulu. Ini kayak Barbie yang sebelah kanan. Pacaran dari masa remaja sampai dengan sekarang. Emang kalau bahas pemain bola dari kemarin yang gue bahas Tapi juga kalau kan Nesa Pirang juga bersama dengan Miki. sama ya Pia? Hampir sama ya? Iya beda, aku soalnya bukan mantan pemain hoki, makanya Oh, nggak begitu. hoki. Oh, Elah. Pacarannya bayangin Pi dari zaman pacaran di kantin sekolah dulu. Oh, Pi, di ya. kantin. Sekolahnya di Iya. SMA 70 Amsterdam. Dari Cabangnya Gue kira 70 bulungan. Cabangnya Oh, cabang itu. bulungan. Oh, iya, bisa jadi tuh. Tapi ini membuktikan ya Niko bahwa harta ini tidak mengubah kesetiaan. Dengerin tuh, catat Bang Bes. Disuruh pakai terus. Kalau nggak pakai berarti itu disuruh pakai makanya. Kalau Bang Ben juga pakai cincin terus, tapi cincinnya spurs. Tapi kalau ngomongin harta ya, kalian kalau punya harta mulai dari 80.000 aja wajib dong beli ini nih. Kaos ataupun sweatshirt dan pokoknya lain-lain banyak banget yang Tuh, kita Jebret produksi official ya. merch. Ya, kalian tinggal search aja
Di Shopee. Shopee. Jebret official merch mulai dari 80.000 aja kalian bisa beli supaya keren-keren. Tuh, penampilannya selalu keren. Oke, itu dia. Kayaknya kita harus bahas siapa ya? Selanjutnya yang katanya mau gantiin Ole gitu. Calon-calon. Ngarep ya. Ngarep. Ini langsung apa? Ada promo dulu nih? Iya, langsung. Oh, langsung. Silakan Oke. dibahas, Niko. Thank you Shakira. Semina-mina. Kira-kira. Oh iya. Oke, kalau ngomongin MU seru nih ya. Ada yang bosen, ada yang wah masih semangat. Tapi kalau gue ngeliat dari kemarin nih, perpecahan terjadi di kubu MU, khususnya fans ya. Ada Ole out, ada Ole in. Nah, banyak yang ingin bilang Ole diganti dan diganti Ten Hag. Wah, kemudian ada tiba-tiba muncul Brendan Rodgers, bro. Gue khawatir kayak David Moyes nih ya, ujung-ujungnya. Tapi kalau kita lihat, kan masih ada kontrak sama Leicester ya. Ya. Kalau dibandingin dengan Ole sendiri, emang Rodgers ini lebih bagus kah dari Ole? Oh jelas. Langsung silakan deh. Jelas Jelas, gila. dengan Ole itu jelas itu. Rodgers yang lebih bagus. Ole kan tidak memberikan apa-apa di sini. Cuma mantan sebagai pemain. Rodgers memberikan sesuatu yang 2 piala bersama dengan Leicester. Community Shield dan Piala FA. Ole berapa, Pi? Iya. Nggak tahu, Ole 5 piala ya? Nggak tahu. Sebagai pemain mungkin. Jadi kalau bicara compare itu memang lebih bagus itu. Bagus. Dia hampir bawa Liverpool tuh juara. Kepleset. Pada saat yang kepleset itu kan, Yes. yang Gerrard, Gerrard, yeah. Dembaba yang masuk dengan Chelsea. Jadi sebenarnya pelatih ini mendekati punya DNA juara juga, Bes. Jadi kalau memang dia ke situ, oke lah, untuk gua ya. Lihat itu Kalau persentase dibandingkan kemenangan compare dengan Ole masih dia lah. Oke. Gitu. Kalau Di Liga saya lihatnya Skotlandia juga kelebihannya oke. Rodgers ini dibanding si Ole, ya memang bisa dibilang ya 50-50 lah. Ada pro dan kontra masa-masa dia di Liverpool. Ada yang bilang dia sukses, ada yang bilang dia gagal kan. Tapi tetap sepak bola kan hasil akhir. Yes. Zero trophy. Zero Terus trophy. dia membangun lagi karirnya di Celtic. Tadi kita lihat ada 7. Dan di Celtic bagus. Persentase kemenangan tinggi loh. Belajar juara. Terus dia ke Leicester City dengan pemain seadanya. Ya. Nggak ada N'Golo Kante, nggak ada Riyad Mahrez, nggak iya. ada Harry Maguire. Iya, Ya. Water nggak ada sana sudah. Jamie Vardy udah makin tua. Ya. Nah, jadi dia bisa memoles pemain-pemain mudanya Leicester City jadi something, jadi bisa memenangkan gelar, jadi bisa tahun kemarin finish di atas baju ini. Iya. Leicester Arsenal. City somehow ya. Di atas ini di atas Spurs. Arsenal kan ke-8. Di atas Spurs. Ya, Leicester Juga. kan ke-5 kalau nggak salah tuh. Inilah kelebihannya Rodgers dibanding Ole. Ole dikasih ingredient bagus, istilahnya dua-dua orang ini chef, dikasih ingredient bagus, dikasih Sancho, Van de Beek, dikasih istilahnya pemain-pemain yang top lainnya, nggak bisa dia mengeluarkan potensi yang ada di pemain-pemain ini. Ya dia cuma berharap kayaknya gimana main, kasih ke Ronaldo gol, Bruno penalti. Ya. Lebih mengandalkan skill individu pemain ya, bukan secara taktik. Menurut gua dia nggak masuk 4-5 besar lah pelatih top di IPL Ole. Dan saya pikir kalau Rodgers ke situ dia mungkin bisa aja membawa pemain-pemain dari Leicester kan. Misalnya di belakang agak kurang dia mau Soyuncu misalnya. Soyuncu. Untuk taruh di belakang. Ini kan agak pemain yang oke. James Maddison. Itu di tengah ya. Untuk taruh di tengah kan butuh di sini daripada kasih Fred yang kita nggak tahu gimana cara mainnya ke bola kan. Tapi anak emasnya lebih bagus James Maddison dong. Yes. Dibandingkan. Jadi mungkin ada pembelian-pembelian yang sudah diincar oleh Brendan Rodgers kalau dia bisa memang betul-betul jadi. Tapi menurut saya sih, menurut terawang Ole masih akan bertahan 2-3 musim sih. 2-3 musim? Iya. Buat apa ada kabar Brendan Rodgers? Tadi sempat Karena disinggung. kan semua sayang Ole kan. Iya. Dari fans-fans di luar juga bukan MU. Bukan MU, Liverpool semua sayang Ole. Semua lah. Iya, Rival-rival fans MU Arsenal, juga. fans Liverpool, City, Chelsea lebih mau dia Lebih mau bertahan. Ole stay Ole lah. Supaya apa nih? Supaya ada hiburan. Ya kan? Mereka bisa menang, mereka bisa menang lawan siapapun, tapi bisa kalah lawan siapapun. Tapi kalau tadi Bang Bes bilang ada 4 pelatih terbaik, siapa sih Bang Bes? 5. Iya. Kalau gue 5 Siapa? pelatih terbaik menurut saya. Di mana, Di IPL? IPL. Nah, Pep Guardiola. Pasti Pep. Klopp. Jurgen Klopp. Ini peringkatnya menurut gue ya. Oke. Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Klopp. Thomas Tuchel. Ya, Tuchel. pasti. Antonio Conte. Conte. Mikel Arteta. Wah, nggak salah gue. Mikel Arteta. Mikel Arteta. Cuma karena lihat dia lagi bagus sekarang ya. Lagi bagus Yes. kalau bisa melihat. Spanyol tiki-taka sedikit, Iya. progresif. Tapi Kalau saya sih salah Brendan Rodgers. Brendan Rodgers ya. Kalau saya diambil salah satu di antara 5, saya keluarin sedikit Arteta, ya, Masuk Rodgers. masuk Rodgers. Oke. Sebenarnya 6. Brendan Rodgers nomor 6. Masuk. Berarti boleh dibilang MU dibawa oleh nggak bisa tembus 4 besar dong musim ini. Semua tergantung dari hasil di Champions League kalau gue lihatnya. Tergantung, Kalau oke. misalnya MU lolos terus,
Arsenal Masih bakal bisa. finish di atas MU. Kalau lolos terus, paling nggak sampai perempat final. Kalau ganti pelatih oleh MU tembus 4 besar. Enggak ganti pelatih, Papi. Masih oleh? Masih oleh. Oh berat. 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 Serius, Bi? Iya, agak berat. Karena kan sudah nggak ada kepercayaan. Saya pikir kalau dengan kekalahan kemarin dari City, itu mulai ada perpecahan-perpecahan. Ronaldo dan the gang dengan Bruno Fernandes pasti hilang rasa percaya mereka kan terhadap Oleh. Dan Anda bisa melihat oleh kalau kasih instruksi berdiri. Nggak ada. Duduk yang, ya? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada yang kelihatan adalah diskusi dia dengan Carrick. Padahal dibutuhkan adalah pelatih kalau dia di lapangan dia dari ya kayak Conte, Simeone kan. Kalau kita Conte dia kan inginkan. ngeri itu. Kalau dia ngasih instruksi segala macam Wah, sangat gila itu. Spartan. ekspresif. Itu mungkin yang diinginkan Ronaldo, Bruno kan, pemain-pemain Mungkin lainnya. yang itu, tapi ya dapatnya Ole. Jadi enggak, Ronaldo lebih senang Ole pelatihnya, Pi. Tapi Jadi dia mulai- bisa di awal. ngatur. Di awal. Jadi dia bisa ngatur ya kan. Jadi bisa ngatur. Kalau pelatihnya kuat kayak Conte, wah, adu kuat sama Conte bisa Ronaldo out. Ya kan Conte kan gitu, dia suka apa namanya? Tapi Brendan juga konflik. saya pikir dia nggak bisa ngatur. Serius, Papi? Ya, enggak. Kalau Brendan dari sana orang ini lebih berwibawa dan lebih bagus. Dan Tapi ini Brendan, saya pikir ya, saya pikir dia akan lebih memanfaatkan pemain-pemain yang banyak duduk di bangku cadangan. Jadon Sancho, Van de Beek, Lingard. Bisa aja dimanfaatkan semua untuk main. Karena ini pemain bagus, sayang. Ya kan? Sancho untuk apa beli 70 juta pound tiba-tiba dia Jadi pemain menghiasi pengganti. duduk aja Iya. dulu. Kalaupun main cuma 10 menit, 5 menit, untuk apa? Iya. Iya kan? Kalau kita lihat DNA-nya MU mungkin kan ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda dari akademi. Tapi siapa dibawa oleh itu pemain-pemain akademi? Untuk sekarang mau kasih kagak kesempatan. ada kan? Nggak bisa. Sekarang Nggak bisa kan? menaikkan level dia untuk bisa mengejar Oke, tempat besar. kemarin gitu sempat loh. ada Dan James, Greenwood, ya kan andalan mereka tuh dari Itu kan dari pelatih sebelumnya ya, sebetulnya. dari pelatih sebelumnya. Tapi istilahnya dia coba promosikan juga pemain-pemain muda ini. Rashford kan dari Mourinho sebenarnya. Jangan lupa Rashford kan Luis masih van muda Gaal. juga. Masih, itu. ya. Kawan itu. Van Gaal, dari Luis van Gaal dipakai terus sama Mourinho. Siapa lagi coba? Tapi Ole ini dari strategi transfernya aja agak sedikit salah menurut saya. Karena mereka terlalu banyak investasi pemain depan. Tapi sebenarnya di tengahnya nih bolong. Daripada beli Sancho segala macam yang istilahnya pemain Inggris. Ole nggak nonton Euro apa ya? Ya kan di Euro kan ada Calvin Phillips, ada Declan Rice. Ambil aja salah satu ya nggak, Bi? Iya. Salah satu itu taruh di timnya pasti agak tebel dikit. Agak tebel dikit lini tengah. Kan Pogba sering cedera sekarang. Jadi semua salah, udah taktiknya juga Kan salah. ada Fred, Bang Bes, ada Fred, transfer Tomine. salah, cara memberikan Pemain taktik di kesayangan lapangan itu. juga salah. Jadi kita bisa melihat kan itu. Seharusnya Fred nggak boleh main untuk apa? Kalau dia dimain tiba-tiba ditarik juga keluar. Nggak usah main sama sekali. Kalaupun dia ditarik keluar berarti kan dia merasa nggak bagus, nggak jalan pemain ini. Kemudian di depan tiba-tiba lagi bagus-bagusnya Greenwood main bersama dengan CR7, bukan dengan Cavani. Kan udah berbeda-beda. Jadi ini pelatih yang tidak tetap memainkan dari per week, dari minggu per minggu nggak sama. Beda seperti seperti Pep, seperti Jurgen Klopp. Nah. Itu kan itu starting 11 dia memang betul-betul pas gitu loh. Masa kalah dia sama pelatih yang baru datang di IPL, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel udah tahu dia 11 pemainnya siapa itu terus yang main. Dan benar-benar ya seorang Timo Werner aja mungkin dia belum berhasil membuat Timo Werner jadi top skor, tapi paling enggak dia udah dapat trofi. Kalau ada perbedaan pun itu cuma satu pemain yang bisa ditarik, ada pergantian, Kante nggak ada atau Jurgen ada Kovacic yang masuk. Ya Biasanya kan? begini, tergantung lawan. Ketika lawannya agak dikit defend, ditukar jadi ini dua, gitu-gitu aja. Istilahnya ketika ada masalah, bukan pemain yang diganti sama Thomas Tuchel, tapi sistemnya yang coba dirubah. Itu nggak kelihatan di Ole ya? Ole, ya dia coba istilahnya kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya nih rolling the dice. Ya kan tinggal lempar dadu aja. Kalau keluar 6 ya hoki, kalau keluar 1 ya Ya bagaimana amsyad. bermain? Bagaimana bermain nih? Bermain sudah tahu-tahu jangan bermain 3 back, bermain dengan City. Habis lu diselesai. Lu paksa bermain dengan 3 back. Mau dorong Wan Bissaka di kanan sama Luxio ke depannya sudah selesai. Menghadapi pemain-pemain seperti Foden, ya, Gapsu agak mainkan Bernardo Silva. Mana bisa lu mau tahan pemain Gundogan? Kan semua bisa pegang bola yang bagus. Lu bermain dengan 3 back. Lu lihat aja kemarin 3 back. Dimain-mainin tuh. Enggak selamanya nih bisa mencetak gol menit 90. Kalau cuma ngandalin menit 90 gimana kalau kebobolan 2-0? Gol menit 90 tetap 2-1 skor. Oke, ini kemarin sempat kita diskusi soal MU juga menyinggung soal Ronaldo. Jadi Ronaldo ini menjadi salah satu faktor ya, sedikit mungkin membuat prestasi MU belakangan menurun. Iyalah. Tidak berkembangnya Greenwood dan yang lain-lain. Ronaldo itu Karena Ole juga nggak berani mencadangkan seorang big star ini. kemanapun Ronaldo pergi dia pasti makan tumbal. Ya, di Juve tumbalnya tuh Dybala. Jadi nggak pernah Melempem. main. Jadi sering cedera. Jadi apa free kick persentasenya diambil sama Ronaldo, penaltinya diambil, akhirnya golnya sedikit. Nah di MU nih pasti ada pemain yang Jadi tumbal. yang jadi tumbal juga.
Ya dan kan Ole ini tidak menyangka juga kalau Ronaldo bisa datang secepat itu. Iya kan, mungkin bukan bagian daripada dia Plannya dia. plannya dia. Sehingga ini dengan kedatangan Ronaldo, oke dia menjadi penyelamat beberapa pertandingan langsung mencetak gol melawan Newcastle. Tapi sampai kapan ya? Tetapi ketika dia datang, ini nggak keseimbangan di dalam itu nggak dapat sama sekali bagi Ole dengan dia datang ya. Ini membuat Ole agak tertekan juga kan. Ini Berarti kan, nggak bersalah Ole dong kalau MU tiba-tiba ngedrop begini. ya mau bilang bagaimana ya. Susah juga. Ole juga kan cara melepaskan taktik juga agak Kurang, serba kurang salah sama jadinya. sekali. Anda bisa melihat seorang pelatih kalau dalam 11 pekan tiba-tiba dengan pemain berbeda, itu kan udah kelihatan. Lihat Pepe bermain dengan false nine. Kan itu semua yang dimainkan. Jurgen Klopp. Itu semua. Hampir rata-rata gitu. 4-3-3-nya 4-3-3-nya jalan dengan counter baik. press. Gitu. Istilahnya pelatih-pelatih yang kita sebutin tadi, mungkin ada Papi nambahin Brendan Rodgers. Setiap pelatih ini, 5 orang ini atau 6 orang ini, dia punya stylenya masing-masing. Jadi ketika kita nonton Chelsea, udah tahu gaya mainnya gimana nih. Oh gini nih Chelsea nih, 3-4-3 nih. Liverpool 4-3-3, wah ngepres atas. Kalau kita lihat lagi si Pep, wah ini siap-siap kita nih, ball possession dia nih kawan ini. Lihat MU, crossing Ronaldo ya keajaiban. Iya, dan saya tertarik Pep bilang kan, bicara Chelsea tadi. Dia bilang, Yes. bagus, Anda bisa melihat Tuchel. Dia berani mau Aspi cadangan, dia kasih dia Oke. tarik, dia kasih Nih, Reece James. Jadi intinya Yang bisa kapan bermain. sebaiknya Rodgers masuk nih? Nunggu kontrak habis atau besok? Masih panjang kan kontrak dengan ini. Musim- dengan apa? Menurut kalian lebih baik kapan nih? Untuk Masuklah di musim dingin. Musim kalau dingin memang ini cepat, masuk. masuk aja. Kalau mau. Kalau saya di akhir musim aja karena ini musim masih panjang, terus kita masih butuh hiburan. butuh hiburan. Oh itu. Wah, itu maksudnya udah beda alasannya nih. di situ, butuh hiburan. Butuh Supaya ada hiburan. konten, supaya ada konten, supaya kasihan ada yang dibahas juga. di sini. Kalau Rodgers nanti kaku banget kita, taktik bahas taktik, bahas ini. Iya, Wah, gitu. MU menang nggak seru, nggak ada yang nonton. Oke. Tapi kalau MU kalah kan, Tapi kalau MU ketawa. besok- Save Ole Coach Justin makin juga banyak seneng, nih. ya. Nah, Kasihan juga Bes kalau MU ada di peringkat 7-8 kan nggak enak gitu. itu Iya dia kan? justru Tapi jadi udah drama pernah di dulu. situ. Jadi istilahnya fans-fansnya udah nggak kaget lah. Kan dulu udah pernah zamannya Mourinho, zamannya Tapi kan ada trofi yang masuk Bang Bes. Iya, Kalau zamannya itu Mourinho dia. walaupun peringkat di luar 4 besar. Tiga trofi Mourinho kan. Iya. begini Bukan terus terakhir. andalannya dia begini terus. Tapi kalau sekarang mah mau oleh trofi aja boro-boro kayaknya. Susah ya. Aduh. Prestasi Ole itu kayaknya cuma satu menurut saya, Apa itu? mendatangkan Ronaldo. Tapi kan bukan Ole yang minta itu manajemen yang datangkan kan, mungkin dia aja mungkin tolak. Itu butuh kehokian juga, Pi. Berarti dia ini hoki, orang ini hoki. Dia datangkan Bruno Fernandes, datangkan Ronaldo. Oke. Istilahnya belum tentu ada pelatih sehoki dia ini bisa datangkan pemain yang ya jitu lah istilahnya. Kita lihat nanti ya, apakah Ole bakal stay sampai akhir musim atau musim dingin diganti oleh Rodgers. Tapi kalau ngomongin pemain MU ada Pogba nih yang lagi cedera nih ya. Kira-kira bakal ketemu Rodgers nggak nanti atau jadi udah pindah dijual oleh MU, kita nggak tahu. Nih kalau kita lihat Pogba udah dipanggil timnas latihan nanti lawan Kazakhstan. Emang Prancis masih butuh Pogba nggak sih? Iya. Sebenarnya Prancis kan lagi membangun ulang timnya nih. Ketika Euro kemarin kita bisa anggap gagal total. Dan salah satu pilarnya dia, istilahnya ada rumah pilar, salah satu tiangnya Yes. itu adalah seorang Paul Pogba. Ya, jadi mau lawannya Kazakhstan, mau lawannya Indonesia sekalipun, kalau misalnya ada Pogba, ya Pogba dimainkan. Supaya apa? Ada chemistry. Kan lagi cedera maksudnya. Karena timnas kan jarang ketemu, Pi. Betul. Nah kalau saya sih pikir nggak ada Pogba juga nggak apa-apa, nggak ada ngaruh Prancis, ya kan? Nggak ada kalau dia punya gelandang-gelandang bagus bos. Ada yang dari Monaco tuh Aurelien siapa tuh? Fomeni ke apa tuh? Bagus dia kan. Ada Kamavinga, ya ada Tolisso, kan bagus. Ada Rabiot Juventus bos, ya kan? Itu Disebut Ada yang juga berani tuh. taruhan, Rabiot starting. Adrian Rabiot, ada Lawan ada Kazakhstan. Matteo. Starting. Siapa yang berani taruhan? Starting Rabiot gue. starting. Rabiot starting. Oh Rabiot starting. Starting. Ya kan? Ada Pogba mereka- justru nggak dipulangin udah nih, udah ada cedera. mantan pemain Arsenal tuh, orangnya Abrar tuh, Matteo Gondosi. Iya. Masih bermain. Gondosi. Jadi gelandang-gelandang mereka, apalagi kalau Kante ada. Nah. Wah, itu kan jadi nggak usah ada Pogba, nggak usah, udah itu aja. Istirahat aja Udah, lah ya. Istirahat aja. Fokus udah. sama MU ya lah ya. Main iya. Memang kalau ada Pogba kenapa mau kalah? Dengan materi seperti itu bagus mereka. Tapi yang sedikit bikin saya kaget nih, kalau kita balik lagi ke MU nih, Pogba kan nggak bisa dipisahkan, Pi, Pogba MU. Pertandingan pertama IPL sebelum datangnya Ronaldo, asisnya Pak 3 apa 4 itu asisnya. Bagus kan? Tapi ketika datang Ronaldo. Ronaldo, yang asis jadinya sayap-sayap. Jadi kayaknya dia udah nggak seleluasa itu akhirnya. Makanya Nggak saya bilang nyaman dengan berarti. Ronaldo datang, itu keseimbangan dalam tim itu kurang. Terganggu. Terganggu, pasti sangat terganggu, termasuk Ole terganggu.
Kira-kira Itu. kapan nih Ole cadangkan seorang Rabiot. Ronaldo? Tuh, Rabiot sama siapa nih? Kante, siapa? Oh, bagus nih. Ini Kalau misalnya Ronaldo, Newcastle beli Rabiot. iya lah. iya iya. Newcastle beli Rabiot. Ini kalau kita melihat seandainya masih ada Ronaldo yang menurut kalian bisa mengganggu keseimbangan tim, Pogba bakal cabut nggak sih dari MU? cabut aja. Kalau saya cabut udah. Permasalahannya adalah kita lagi di masa pandemi, nggak banyak tim yang mampu afford salary-nya Pogba yang Nah, begitu tinggi. itu. Kalau seleri ya betul. Bahkan Juventus yang dulunya istilahnya punya duit banyak pun sekarang udah kolaps juga. Istilahnya mau pindah kemana? Barcelona lagi lah, apa lagi? Ya mungkin kalau nggak Madrid PSG lah. Udah. yang Yang bisa mampu bayar dapat gajinya. bayar dia. Wah, gokil ya. Percakapan dan perbincangan hari ini ngeri banget. Dari Safi pesimis, ya. Wah, syukur-syukur masuk 4 besar. Kemudian Eddie Hoy juga bakal degradasi. Rogers, ya begitu juga. Gitu. Oleh Ada- juga masih ada Juve juga bertahanin Tapi ya. Rogers Pogba masih juga mendingan begitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting fans MU jangan sampai terbelah. Silakan. Benar. Dan besok Kira-kira- pokoknya akan ada yang mau diarak katanya pulangnya. Siapa mau diharap? Coach Justin. Wih, udah disambut dari bandara. Udah disambut dari bandara. Dong. Luar biasa ya, jangan Iya, lupa iya. makanya besok kita nonton lagi DPI. Yes. Kita lihat nanti arak-arakannya Coach Justin. Terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nonton hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow semua sosial media kita. Thank you Jebret Tim, Sampai jangan lupa jumpa. nonton Stand Up Olahraga League ya. Thank you Bang Bes, thank you Papi Ropan, sehat semuanya. Bye.